Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini deh? Baik Ji? Baik-baik Kak. Alhamdulillah. Sebelum kesini Ki belajar apa kita nih? Fisika sama agama. Bagaimana pelajaran tak baik Ji toh? Atau aman Ji? Nanti Yang fisika tadi? susah. Oke baik. Perkenalan ulang Madi. Jadi perkenalkan, nama saya Khairul Nisa. Bisa kita panggil Kak Ica. Saya di sini sebagai konselor yang akan memberikan layanan konseling individual hari ini. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia Ki datang ke sini. Jadi maksud dan tujuan saya itu untuk mengadakan konseling individual dengan kita. Mungkin bisa Ki juga perkenalkan dari nama panggilan, nama kelas. Perkenalkan, nama saya Kaisar Sambira. Biasa dipanggil, kalau orang terdekat biasa panggil Kak Sera. Kalau orang baru biasa panggil Kak Sambira. Oke, Sera. Tidak tahu. Ya, terus saya dari kelas 5. Oke, sebelumnya tuh pernah Kak bagi angket di kelas tak? Sudah Kak juga lakukan wawancara sama kita di online toh? Iya Kak. Hasilnya itu masalah yang nampak pada kita itu yaitu kesulitan bergaul dengan teman-teman di sekolah, dan ternyata butuh konseling untuk selesaikan masalah ini. Jadi sebelumnya pernah mengikuti konseling individual? Ya Kak. Pernah? Belum sih. Oke baik. Saya jelaskan dulu apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien atau konseli dengan pertemuan yang bersifat individual, yang artinya pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh dua orang yang disebut konselor dan klien untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya, serta bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya dan kedepannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Jadi pahami tuh apa itu konseling? Ya. Jadi mari kita gunakan waktu konseling tak sebaik mungkin untuk bercerita tentang masalah tak, dan dalam proses konseling ini akan kita buat senyaman mungkin. Jadi bisa kita cerita secara terbuka dan jujur. Tidak perlu merasa takut atau tertekan selama konseling. Tidak usah juga ada yang ditutup-tutupi, karena nantinya bisa memudahkan dalam membantu mencari solusi yang terbaik untuk masalah tak. Jadi jangan khawatir akan bocor masalah tak ke orang lain, karena dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi saya selaku konselor pasti saya jaga kerahasiaan tak, dan tidak akan saya ceritakan masalah tak ke siapapun tanpa izin tak. Oke, saya akan menyampaikan tujuan dari konseling kita hari ini. Jadi tujuan konseling tak ini untuk mengatasi kecemasan sosial agar mampu berinteraksi dengan percaya diri dan membangun hubungan sosial yang sehat. Semoga sesi konseling ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Sebelumnya saya sampaikan kontrak konseling tak terlebih dahulu. Jadi proses pelaksanaan konseling tak itu bertahap dan akan ada pertemuan selanjutnya. Untuk durasi waktu konseling tak itu sekitar 45 menit, dan pertemuan selanjutnya akan disesuaikan dengan jadwal tak. Apakah sepakat sama kontrak konselingnya? Ya, sepakat. Oke. Siapa kita untuk konseling hari ini? Siap. Oke. Dari hasil angketa itu sudah pernah saya bagikan di kelas ta, dan hasil wawancara kemarin itu masalah yang kita alami adalah kesulitan bergaul dengan teman-teman di sekolah. Penyebabnya itu karena kita orangnya pemalu, tidak tahu harus apa untuk berinteraksi duluan, perasaan takut untuk berinteraksi, takut dicap so akrab, dan takut ditolak
sehingga tidak ada kesempatan tak lagi untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar tak. Nah di sini tuh mau tahu penyebabnya yang lebih rinci. Coba ceritakan ulang Ki masalah lebih rinci, masalah yang dialami, apa yang biasanya terjadi sehingga bisa Ki merasa kurang interaksi dengan teman-teman tak. Ini maksudnya kayak orang interaksi ke orang baru ke teman-teman. Boleh dua-duanya. Oh enggak nih. Coba ceritakan ulang Ki masalah lebih rinci, kayak masalah yang dialami, apa yang biasanya terjadi sehingga bisa Ki kurang bergaul sama teman-teman tak. Apa sih kak? Masalah itu karena nggak pede, nggak berbicara, takut tuh nanti ada salah kata atau bagaimana, jadi tuh orang bakal cap jelek atau dikatain sokap. Jadi kayak gitu masalahnya. Kalau sama juga ya, kalau sama orang baru begitu juga sama sebenarnya. Oke. Kalau perasaan tak ketika berada dalam lingkungan sosial yang baru atau bertemu Ki sama orang-orang yang baru kita kenal, apakah merasa nyaman, canggung, atau mungkin gugup? Bisa Ki jelaskan lebih lanjut apa yang biasanya terlintas di pikiran tak? Bertemu orang baru, Iya. canggung sama gugup. Kalau canggung itu karena baru bertemu dan dapat lagi ketemu sebelumnya, makanya dia canggung. Terus yang kedua itu gugup karena rasa ingin mengajak berbicara itu, makanya gugup. Oke. Menurut tak apa hal atau faktor yang paling buat Ki sulit ketika ketemu Ki atau harus Ki memulai percakapan dengan seseorang yang baru kita kenal? Apakah merasa takut Ki buat kesalahan atau khawatir akan dihakimi? Merasa takut Karena nggak percaya diri sama diri sendiri, makanya takut. Nah selanjutnya, seberapa sering Ki merasa khawatir tentang pandangan atau penilaian orang lain terhadap situasi sosial tak? Kayak misalnya tuh sering Ki berpikir bahwa orang lain tuh mungkin melihat Ki secara negatif, atau misal lihat negatif ke orang-orang, lihat begini ke orang-orang. Kayak merasa. Iya. Kayak merasa Seberapa khawatir Ki? Khawatir sekali karena biasa tuh kak, kalau misalnya berdiri ke senja atau main HP gitu kak, baru ada segerombolan kayak circle pertemanan itu biasa lihat itu baru bicara itu kayak takut gitu. Oke. Apakah cenderung Ki membandingkan diri tak sendiri dengan orang lain ketika berada di lingkungan sosial? Iya, cenderung lebih ke apa sih, kayak kenapa ini orang bisa, saya nggak bisa, terus kenapa ini orang pintar sekali, kenapa saya tuh kak kalau malahan tuh di pelajaran tuh kayak susah masuk di otak itu, kayak matematika, fisika, begitu kayak susah sekali masuknya kak. Itu kan pokoknya tuh kayak susah sekali masuk di otakku. Kalau perasaan tak setelah kayak begitu, perasaan tak apakah kayak sedih Ki atau Kayak merasa tersaingi kak. Pernah Ki merasa bahwa orang lain mungkin akan menghakimi Ki, kayak merasa Ki hakimi orang lain, atau kayak berpikiran negatif jika coba Ki memulai percakapan, kayak mau Ki mulai percakapan toh, tapi orang lain tuh berpikir kayak hakimi Ki ini, atau kayak berpikir negatif Ki lagi. Menghakiminya itu kayak gimana? Hakimi kayak kenapa nggak pernah kau bicara? Oh iya, biasa. Apa enggak? Iya, merasa pernah kayak di tempat baru tuh kayak berapa hari nanti ketemu, terus jam-jam terus dia pasti bilang kenapa aku nggak pernah bicara,
punya melengkapi gitu. Hmm. Apakah napengaruhi perasaan tak apakah perasaan tak ini napengaruhi tindakan tak sama situasi tersebut? Iya, dan sebenarnya tuh kak, kalau saya tuh orang ini sebenarnya asik sih, tapi kalau memang kalau kalian itu kayak pendiam sekali kalian. Ketika mau Ki ajak seseorang bicara, apakah ada alasan khusus yang buat Ki ragu-ragu atau merasa takut? Apakah khawatir Ki akan penilaiannya mereka atau takut dianggap terlalu ramah? Iya, dianggap takut dianggap terlalu ramah sama orang-orang. Oke, lanjut. Apakah pernah Ki alami pengalaman yang tidak menyenangkan atau kejadian tertentu yang buat Ki merasa takut atau enggan berinteraksi dengan orang lain? Boleh sih bahas tentang itu? Boleh bahas tentang itu yang Kenapa? Kak, agak pertanyaan. Pernah Ki alami pengalaman yang tidak menyenangkan atau kejadian tertentu yang membuat Ki merasa takut atau tidak mau Ki berinteraksi dengan orang lain? Iya, pernah pasnya SMP saya pernah dibully kelas 9 gara-gara ada masalah makanya saya dibully. Jadi kayak saya tuh kayak takut nih dekat lagi sama orang karena itu tuh bullying tuh kayak diteriak-teriaki sampai saya pulang saya nggak pernah datang 2 hari, bahkan mamaku mau stop ke BK, bahkan kalau aku mau pergi ke sekolah aku kemarin tapi saya bilang jangan nih, makanya itu tuh dari dulu situ saya kayak takut nih, terus berpikir kalian biasanya tidak ada temanku karena mereka tuh kayak gara-gara itu dibully jadi takut berbicara sama orang. Dan ada juga apakah peristiwa itu mempengaruhi perasaan tak saat mau Ki bergaul sama orang lain? iya banget. Oke, lanjut. Bagaimana biasanya perasaan tak setelah mencoba Ki interaksi atau memulai Ki percakapan dengan orang lain? Apakah merasa lega Ki atau malah semakin cemas setelah berinteraksi Ki sama orang itu? Kalau bicara kan sama orang kak, kalau dulu kita jawab kayak cemas kak, tapi kalau kita jawab nih gampang jadi seperti ada lah udah jawab ke depan tidak. Iya, iya. Pernah Ki merasa sangat terasing atau terpisah dari kelompok, kayak merasa terasing Ki sama teman-teman tak saat berada di sekitarnya? Pernah ada pernah karena merasa jadi pasnya teman-teman tahu berita yang lain tapi saya enggak tuh jadi merasa terus kak kayak sendiri Ya kayak mereka suka ini tapi Iya. saya tidak, Iya. gitu toh. Apa yang kita rasakan kalau saat seperti itu? kayak mau nangis sedih. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan atau persanta tentang berbicara di depan banyak orang atau dalam kelompok besar? Bagaimana pandangan atau perasaan tak tentang berbicara di depan banyak orang atau dalam kelompok besar? Gugup sih karena takut kayak apa di kayak malu-malu kan dilihatin sama orang tapi ini dia apa. Oke. Seberapa penting menurut tak pandangannya orang lain atau penilaiannya orang lain tentang diri tak? Penting karena seperti rasanya salah percakapan kok atau bagaimana dari dia cakap jelek terus atau apa di kayak penampilan kok yang menurut kalian itu jelek dari dia jauh sampai gitu. Oke. Ya. Apakah kamu merasa bahwa rasa cemas atau takut yang kamu rasakan dalam berinteraksi dalam menghalangi kesempatan tak untuk berteman atau dekat dengan orang-orang sekitar? Apakah kamu merasa bahwa rasa cemas atau takut yang kamu rasakan dalam berinteraksi telah menghalangi kesempatan untuk berteman atau dekat dengan orang-orang di sekitar?
Iya, harus lain. Oke. Eh, apakah ada kebiasaan, pikiran atau kekhawatiran tertentu yang menurut tak memperparah rasa cemas tak yang kita rasakan saat ingin berinteraksi dengan orang lain? Ya. Kayak kayak misal berpikir negatif lagi, kayak apakah dapat parah rasa cemas tak? Misal berpikir negatif kayak bisa aja kayak ini berinteraksi sama teman-temanku. Iya. Atau khawatir apakah ada kebiasaan, pikiran atau kekhawatiran tertentu yang menurut tak memperparah rasa cemas yang kita rasakan saat ingin berinteraksi dengan orang lain? Iya. Iya? Iya. Coba jelaskan. Iya karena udah tahu. Oke, skipin dia. Kalau faktor dari lingkungan sekolah, keluarga atau teman-teman tak, menurut tak ada yang merasa sulit untuk bergaul atau memulai interaksi. Misal toh, apakah merasa ada tekanan dari lingkungan keluarga atau teman-teman atau dari sekolah untuk berperilaku dengan cara tertentu? Nah, sekarang masuk lagi di tahap selanjutnya. Tadi itu sudah lagi tahu penyebab-penyebab dan dari kesulitan bergaul dengan teman-teman di sekolah. Sebelum kita mulai harus kita paham dulu tuh teknik apa yang akan kita pakai dalam konseling ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini ada teknik dalam konseling yang bisa kita gunakan, yaitu teknik restrukturisasi kognitif. Teknik ini pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Teknik ini ada 7 tahap atau prosedur yang akan kita gunakan dalam konseling ini. Yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana subjek menangani masalah di masa lalu maupun saat ini. Yang kedua, membantu subjek menjadi sadar akan proses berpikirnya. Yang ketiga, memeriksa proses berpikir rasional subjek, memfokuskan bagaimana pikiran subjek mempengaruhi kesejahteraannya. Yang keempat, memberi bantuan kepada subjek untuk mengevaluasi keyakinan tentang pola pikir logisnya sendiri dan orang lain. Yang kelima, membantu subjek belajar mengubah keyakinan dan asumsi internal subjek, mengulangi proses berpikir rasionalnya kembali, dan mengajarkan tentang aspek-aspek penting kepada subjek. Hal ini untuk membantu subjek membentuk tujuan-tujuan yang masuk akal yang akan dicapai. Yang terakhir, mengkombinasikan talk stopping dengan simulasi seperti PR dan relaksasi sampai pola-pola logis terbentuk. Oke, sekian pertemuan konseling kita hari ini. Terima kasih karena sudah mau datang. Terima kasih. Saya tutup konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak, Dek? Baik, Ji? Baik. Kalau pelajaran tadi Sekarang lagi kelima, Kak. banyak praktek. Iya, enggak ya lebih banyak presentasi. Oke. Hari ini masuk di pertemuan kedua tak. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai perasaan cemas atau khawatir yang mungkin kita alami saat berinteraksi, maukah juga lebih mengenal pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui di masa lalu.
apakah ada momen atau situasi tertentu yang kita ingat yang buat Ki merasa tidak nyaman saat bergaul dengan orang lain? Apakah ada momen atau situasi yang kita ingat yang buat Ki merasa tidak nyaman atau kayak tidak nyaman Kila bergaul sama orang lain? Kayak apa di kayak situasi yang buat Ki tidak nyaman sama bergaul sama teman-teman Taka atau orang-orang yang baru kita kenal. Iya, tapi nggak suka jelas dari mana. Tapi ada. Iya. Oke. Saat berada Ki di lingkungan baru, bagaimana biasanya perasaan Tak? Apakah cenderung merasa gugup Ki, canggung, atau justru merasa kayak kurang percaya diri? Kecambung sama tidak percaya diri. Karena apa? Karena baru kita ketemu. Oke. Jika kita ingat-ingat Ki lagi, apakah ada pengalaman masa lalu yang mungkin buat Ki takut untuk memulai interaksi atau berbicara dengan orang baru? Misalnya tuh pernah ada situasi di mana merasa Ki tidak diterima atau dianggap berbeda, atau mungkin ada pengalaman lain? Ada ya tapi. Oh, yang waktu itu, Iya. yang pas SMP. Iya. Oke. Apakah ada perasaan cemas atau takut yang timbul karena merasa orang lain mungkin akan nilai Ki secara negatif? Iya. Apa saja biasanya yang kita pikirkan mengenai penilaian orang lain terhadap diri Tak? Kayak apa yang kita pikirkan kalau menilai Ki orang secara negatif? Misal tuh kayak misal saya nilai ke orang secara negatif, kayak oh mungkin nilai begini ke orang, nilai judes ke orang, atau nilai nggak bisa bergaul sama orang lain. Mungkin pernah. Tapi lupa apa. Oke, sekarang mau Kak tahu lebih dalam apakah ada pengalaman tertentu yang sangat mempengaruhi rasa takut atau kecemasan Tak dalam bergaul dengan orang lain, terutama saat memulai percakapan. Misalnya tuh pengalaman yang kurang menyenangkan yang mungkin masih terbawa sampai sekarang. Bisa ceritakan sedikit atau intinya misalnya Apa? pengalaman tertentu yang mempengaruhi rasa takut atau kecemasan Tak dalam bergaul dengan orang lain, terutama saat mau Ki mulai percakapan. Ya pernah. Oke. Pengalaman apa itu yang masih terbawa sampai sekarang? Itu loh. Oh, yang itu Ji. Oke. Itu juga yang masalah terburuk sepanjang masa Pak. Oke. Pernah Ki merasa bahwa orang lain mungkin akan berpikir negatif jika kita mencoba untuk memulai percakapan? Bagaimana perasaan ini mempengaruhi tingkah laku Tak saat ingin mendekati atau memulai percakapan dengan orang lain? Bagaimana Kak? Harus berinteraksi dengan orang lain Bagaimana perasaan Tak? supaya tidak dinilai jelek. Ya. Begitu. Sopan berbicara sama orang sih. Biar tidak dicap jelek. Saya ingin mendengar
dari kita, apa yang mau kita ubah untuk apa yang mau kita ubah dari perasaan tak ini. Apakah ada harapan atau tujuan tertentu yang ingin kita capai terkait rasa cemas atau ketakutan dalam berinteraksi? Harapanku untuk berinteraksi ke Iya, apa yang mau kita ubah dari rasa takut tak? mungkin apa yang lah mungkin menjauhi pikiran-pikiran yang negatif sih kak, biar tidak panik. Biar enggak terlalu kepikiran. Iya. Oke. Sekarang kita akan coba memahami pikiran-pikiran yang mungkin muncul di pikiran kita ketika berada di situasi sosial. Misalnya tuh saat di lingkungan baru atau mau mulai berbicara dengan orang baru yang kita kenal. Apakah ada pemikiran atau bayangan tertentu yang muncul di pikiran tak? Misalnya tuh kalau di lingkungan sekolah atau di lingkungan baru atau mau mulai percakapan dengan orang yang baru kita kenal. Apakah ada pikiran-pikiran atau bayangan tertentu yang muncul di pikiran tak? Ada kayaknya. Kayak apa itu pikiran yang muncul? Ini pasnya kita bicara sama orang tuh, baru ini orang kenapa ya? Kayak mungkin ada pikiran-pikiran Jelek. iya. Apakah ada pikiran atau bayangan tertentu yang sering muncul di pikiran kita saat mau Oh ada. Kalau bayangan ada. Bayangan yang seperti apa? Kayak bisa gampang akrab lah. Kayaknya dia kalau saya lagi bicara, semoga lagi dia gampang akrab dari ninja. Jadi bayangan. Oke. Ketika bersama teman-teman di sekolah atau mungkin sedang berada di tengah-tengah orang yang belum terlalu kenal, apa yang biasanya pertama kali terlintas di pikiran tak? Enggak ada karena biasa. Ini kalau yang di sekolah itu dikenalin atau enggak? Misal pas boleh yang dikenal, tapi misal tuh kayak dari kelas lain yang tidak terlalu kenal Ada bicara biar tidak canggung. Tapi kalau misalnya di luar sekolah itu mungkin kayaknya saya canggung. Kalau dalam situasi itu apakah merasa khawatir tentang bagaimana mereka melihat atau mungkin ada pikiran lain yang buat ragu untuk mulai interaksi? Kalau yang pertama tadi apa? Merasa khawatir tentang bagaimana mereka melihat kamu. Kalau mereka lihat kak, kalau di sekolah itu mungkin melihat kak, ya mungkin orang bisa kenal ini, masa tidak ada bicara gitu ya, gitu kan. Selanjutnya, saat kamu berpikir untuk memulai percakapan dengan seseorang, apakah ada pikiran-pikiran yang spesifik yang muncul di kepala tak yang buat Ki merasa tidak yakin? Mungkin ada rasa takut untuk ditolak atau khawatir Ki bahwa lawan bicara itu mungkin tidak akan tertarik sama apa yang kita bicarakan. Bisa Ki jelaskan kayak pikiran-pikiran apa yang biasanya muncul? Itu kayak enggak tertarik sama pembicaraan. Jadi kayak berpikir kayak mungkin enggak tertarik sama pembicaraanku. Beda topik sama teman yang lain. Okay. Kadang-kadang tuh pikiran kita mempengaruhi perasaan kita dengan sangat kuat. Jika coba Ki ingat-ingat, apakah ada kalimat atau kata-kata tertentu yang sering kita ulangi dalam hati kita setiap kali Ki merasa cemas
saat menghadapi situasi seperti ini. Misalnya tuh mungkin berpikir mereka mungkin nanggap ke aneh, atau bagaimana kalau mereka tidak mau bicara dengan saya. Mau tahu apakah ada pemikiran yang berulang seperti itu dalam benak tak? Biasa. Biasanya tuh apa yang kita pikirkan? Mungkin ya itu tadi. Kayak berpikir mereka tidak mau berbicara dengan saya. Iya. Ketika membayangkan untuk mulai berbicara atau berinteraksi dengan seseorang, apa saja kemungkinan yang biasanya terlintas di pikiran tak? Apakah lebih sering membayangkan hal-hal yang kurang menyenangkan atau merasa khawatir akan reaksinya mereka? Coba deskripsikan sedikit pikiran-pikiran apa yang membuat ragu atau cemas. Tadi membayangkan percakapan kurang sama dia bagaimana. Apakah bakal lancar Iya, apa terbata-bata nanti atau nyambung jika kadang rasa takut atau khawatir muncul karena kita takut akan penilaian orang lain. Iya. Menurut Tak, seberapa besar pengaruh pikiran-pikiran tentang penilaian orang lain terhadap diri Tak? Oke. Misalnya sering merasa takut dianggap so akrab atau terlalu banyak bicara saat mencoba memulai percakapan. Bagaimana pikiran-pikiran seperti ini mempengaruhi tindakanmu dalam berinteraksi? Kayak mempengaruhi ke tindakanmu saat berpikir seperti itu, oke? Mungkin mempengaruhi ke tindakan. Oke, saat merasa ragu untuk berbicara atau berinteraksi, apakah merasa bahwa pikiran-pikiran tersebut semakin memperburuk rasa cemas tak? Apakah pada akhirnya mempengaruhi perasaan tak ini sama tindakan tak? Apakah pikiran-pikiran itu mempengaruhi perasaan dan tindakanmu? Tidak. Apakah pikiran-pikiran yang menghambat ini muncul jika di lingkungan sosial lain, atau hanya saat berada di sekitar orang-orang yang belum begitu dekat dengan kita, atau kayak belum terlalu dekat dengan kita? Yang pertama tadi apa? Yang di luar sosial. Di lingkungan sosial lain, misalnya tuh kayak di sekolah tadi kan kayak susah bergaul sama yang tidak terlalu akrab. Kalau di lingkungan lain, misalnya di lingkungan di luar sekolah, Iya itu. apakah pikiran-pikiran yang sering muncul ini membantu kamu dalam menghadapi situasi sosial, atau justru malah menambah rasa cemas tak dan buat kita semakin ragu? Bagaimana menurut Tak pikiran-pikiran ini mempengaruhi tindakan Tak atau keputusan Tak saat berinteraksi dengan orang lain? Kayak mirip soal yang tadi. Iya, jawabin saja. Apa nanti? Apakah pikiran-pikiran yang sering muncul ini membantu dalam menghadapi situasi sosial, atau justru malah tambah rasa cemas tak? Iya, tambah rasa cemas kok. Sekarang kita akan coba melihat dekat pikiran-pikiran yang tadi sudah kita jelaskan. Iya. Menurut Tak, apakah semua pikiran itu masuk akal dan benar-benar terjadi,
atau mungkin ada beberapa yang sebenarnya belum tentu benar. Ada beberapa yang bukan enggak benar, belum tentu benar, cuman Allah. Menurut apakah semua pikiran itu masuk akal dan benar-benar terjadi, atau mungkin ada beberapa yang sebenarnya belum tentu benar? Bukan belum tentu benar sih, kayak belum tentu terjadi. Jadi pikiran itu kayak mungkin Kalau saya berinteraksi sama orang itu, misalnya tadi toh menyebutkan Ki bahwa merasa takut orang lain akan nanggap Ki terlalu akrab. Jika mencoba Ki memulai percakapan, menurut Ta, apakah pikiran ini beralasan atau ada kemungkinan bahwa ini hanya kekhawatiran yang belum tentu benar? Apa yang membuatmu merasa begitu dan bagaimana perasaan Tak setelahnya? khawatir sih, karena khawatir karena mungkin tidak percaya diri kan sendiri, makanya berpikiran begitu kan. Bagaimana perasaan Tak setelah berpikir begitu? Cuma sih ragu juga, bakal ragu untuk berinteraksi kepada orang lain. Ya karena merasa cemas Iya. sama pikiran-pikiran yang tadi. Oke, apakah saat merasa Ki takut akan orang-orang yang kayak nanggap Ki terlalu akrab, seberapa sering hal itu benar-benar terjadi? Atau mungkin hanya kekhawatiran Ta yang buat Ki merasa cemas sebelum sempat Ki mencoba dengan memeriksa kebenaran ini, kita bisa memahami bagaimana pikiran ini mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosialmu. Nah, tadi tuh bertanya Kak, apakah saat merasa kita takut orang nanggap Ki so akrab, seberapa sering hal-hal itu benar-benar terjadi? Atau mungkin hanya khawatir Jaki yang Khawatir. Coba kita lihat lebih jauh, menurut Tak, apakah dengan terus-menerus berpikir bahwa orang lain akan menolak atau tidak nyaman, tidak menyukaimu, perasaan dan pandanganmu tentang diri sendiri akan menjadi lebih positif atau justru sebaliknya? Misal tuh menurut Tak, apakah dengan terus-menerus berpikir bahwa orang lain akan natolak Ki atau ndak berpikir ndak suka Ki, perasaan dan pandangan Tak tentang diri sendiri akan menjadi lebih positif Ki atau justru sebaliknya? Sebaliknya. Bagaimana menurutmu pikiran ini mempengaruhi kepercayaan dirimu saat berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana menurutmu pikiran ini mempengaruhi kepercayaan dirimu saat berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana menurut Tak pikiran-pikiran yang seperti itu tadi mempengaruhi yang kayak berpikir Ki akan natolak atau tidak suka Ki? Bagaimana menurut Tak pikiran ini mempengaruhi kepercayaan diri Tak saat berinteraksi dengan orang lain? Kepercayaanku. Ya. Seberapa berpengaruhi sama kepercayaan diri Tak saat berinteraksi? Misal tuh kayak apakah mempengaruhi kepercayaan diri Tak sama pikiran yang takut Ki akan ditolak atau tidak disukai? Seberapa berpengaruh itu sama
kepercayaan diri tak saat mau ki interaksi. Oh betul sekali, karena itu yang pertama. Oke, mari kita coba tanyakan pada diri kita sendiri, apakah pikiran-pikiran ini membantu Kak menjadi lebih nyaman dan percaya diri. Enggak. Oke. Pikiran itu membuat kita semakin cemas dan ragu. Iya. Kalau ternyata pikiran-pikiran tersebut membuat kita semakin cemas, mungkin ada cara lain yang lebih masuk akal untuk melihat situasi ini. Kalau kita bandingkan apa yang biasanya terjadi saat kita biarkan pikiran-pikiran ini berkembang dibandingkan jika kita coba menghadapinya dengan pikiran yang lebih positif. Apakah hasilnya berbeda? Apa yang menurut tak buat Ki merasa lebih tenang dan seimbang? Kayak apa yang buat Ki lebih tenang saat bertanya Ki, apakah pikiran ini buat Kak lebih nyaman atau percaya diri, atau kayak pikiran-pikiran lain yang kayak lebih menenangkan Ki? Lebih percaya diri. Oh, ya. Kadang kita sudah terbiasa berpikir dengan cara tertentu. Kita tidak sadar bahwa pikiran itu bisa mengganggu kesejahteraan emosional tak. Menurut tak, apakah ada pengaruh pikiran-pikiran ini terhadap perasaan tak secara keseluruhan? Bagaimana pikiran tak ini mempengaruhi kemampuan tak untuk bergaul dan merasa nyaman di tengah teman-teman tak? Bagaimana pikiran ini mempengaruhi kemampuan tak untuk bergaul dan merasa nyaman di tengah teman-teman tak? Contohnya tuh kayak berpikir mungkin ganggu ini kayak kesejahteraanku. Kayak misal Ki berpikir negatif sama diri kita sendiri, kayak mungkin berpikir Ki ganggu ini pikiranku. Oh iya. Apakah berpengaruh sama kemampuan bergaul tak? Iya. Oke. Coba kita renungkan bersama, apakah mungkin dengan menyesuaikan cara pandang kita terhadap pikiran-pikiran ini, kamu akan merasa lebih bebas dari rasa takut atau cemas dalam bersosialisasi? Menurut tak, apa yang perlu diubah agar pikiran-pikiran tak ini bisa mendukung kesejahteraan emosional tak? Apa yang perlu kita ubah dalam pikiran-pikiran negatif tak? Mungkin kayak mulai berpikir kayak lebih positif. Iya. Mulai berpikir positif dan membuang pikiran negatif. Oke, sekarang kita coba kembali ke pikiran-pikiran yang tadi sudah kita sampaikan, misalnya sekarang kita kembali ke pikiran-pikiran yang sudah kita tadi sampaikan. Misalnya tadi bilang Ki bahwa sering merasa takut orang lain atau nanggap Ki so akrab jika mau Ki mulai percakapan. Mari kita evaluasi bersama, apakah menurut tak pikiran-pikiran ini benar-benar berdasar pada kenyataan atau bisa jadi ini hanya kekhawatiran yang muncul tanpa bukti yang cukup. Yang lebih kekhawatiran yang berdasar pada kenyataan. Enggak. Atau cuma pikiran yang muncul saja? Iya. Oke.
Tadi bilang Ki ada rasa takut bahwa orang lain mungkin anggap Ki terlalu so akrab jika mungkin memulai interaksi. Menurut Ta, apakah ada kejadian spesifik yang buat Ki berpikir seperti itu? Coba kita lihat pengalaman tadi masa lalu. Apakah pernah ada momen di mana kita berhasil memulai percakapan dengan seseorang? Apakah pernah ada momen di mana berhasil Ki memulai percakapan dengan seseorang dan mereka merespon Ki dengan baik? Bagaimana perasaan Ta saat itu? Lega. Karena Karena awal kan kayak khawatir, takut gitu, berpikiran negatif mah, terus iya jadi lega nih karena sudah jadi Oke. Sekarang kita coba memikirkan cara lain untuk melihat situasi ini. Misalnya, bagaimana jika kita mengganti pikiran seperti orang lain pasti tidak mau bicara dengan saya. Dengan kita ganti dengan mungkin mereka sedang menunggu seseorang untuk memulai percakapan. Menurut Ta, apakah ini lebih masuk akal? Iya. Saat pikiran ini muncul seperti saya pasti akan ditolak. Bagaimana biasanya pengaruhnya terhadap tindakan Tak? Apakah cenderung menghindari percakapan atau justru mencoba melawan rasa cemas Tak itu? Biasa menghindari, biasa juga ya ini berani saja. Oke. Menurut Ta, apakah mungkin dengan cara pandang yang berbeda terhadap situasi sosial bisa Ki merasa lebih bebas dari rasa takut atau cemas? Misalnya toh daripada berpikir bahwa orang lain akan natolak Ki, kayak berpikir Ki, oh mungkin natolak Kak sama orang lain, kamu bisa Ki mulai dengan berpikir bahwa mereka mungkin sedang mencari teman untuk berbicara. Apa saja yang perlu kita ubah dalam cara pandangmu agar pikiran ini lebih mendukung perasaan percaya diri dan kenyamanan Tak saat berinteraksi? Kayak tadi kan misalnya daripada berpikir Ki orang lain mungkin natolak ke orang lain atau mungkin natolak ke orang lain, bisa Ki mulai dengan berpikir positif seperti oh mereka mungkin sedang mencari teman untuk berbicara. Apa saja yang perlu kamu ubah dari cara pandangmu agar pikiran ini lebih mendukung rasa percaya diri dan kenyamananmu saat berinteraksi? Oh, pikiran positif kayak gitu. Iya. Supaya itu pikiran negatif hilang. Apa yang perlu kamu ubah Apa ya? untuk mendukung rasa percaya diri Tak? Apa sih? Juga amat sih ya Kak. Amat. Karena kayak oh biar begini. Oh jadi apa? Oke. Mari kita renungkan bersama, apakah menurutmu pikiran negatif ini akan membantu kamu merasa lebih nyaman atau malah membuat semakin sulit untuk bergaul? Kalau ternyata lebih sering Ki membuat cemas, apakah siap Ki merasa menggantikannya dengan pola pikir yang lebih mendukung kenyamanan Tak? Karena waktu
sudah mau hampir habis. Mungkin kita akhiri dulu sesi konseling tak ini. Terima kasih sudah mengikuti konseling pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar Tade? Oke, tadi pelajarannya apa? Jadi membuat nota. Oke. Hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir tak konseling. Setelah kita melihat bersama bahwa beberapa pikiran yang sering muncul sebelumnya itu ternyata belum tentu benar. Sekarang coba Ki mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan sesuatu yang lebih mendukung. Misalnya daripada berpikir Ki, saya pasti akan dianggap aneh, saya pasti akan dianggap so akrab. Bagaimana jika kita menggantinya dengan saya bisa menjadi diri sendiri dan orang lain mungkin akan menghargai itu. Bagaimana menurut Ta, apakah ini lebih masuk akal? Oke. Mari kita bayangkan skenario di mana kita ingin memulai percakapan dengan seseorang. Jika biasanya berpikir Ki, mungkin mereka tidak mau bicara sama saya. Coba ganti Ki dengan pikiran mereka mungkin tidak tertarik untuk mendengar apa yang saya katakan. Menurut Ta, apakah ini bisa membantu untuk lebih merasa percaya diri Ki? Oke. Jika kita mengganti keyakinan seperti orang lain pasti tidak menyukai saya diganti dengan pikiran orang lain mungkin saja menyukai saya jika mereka mengenal saya lebih baik. Bagaimana perasaan Ta? Apakah pikiran ini bisa kita bantu untuk lebih nyaman? Nah, tadi kemarin bicara Ki tentang pikiran seperti saya punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan dalam percakapan. Apakah siap Ki coba pakai itu dalam situasi sosial berikutnya? Bagaimana jika kita membuat rencana kecil, misalnya mencoba Ki berbicara dengan satu teman baru minggu ini sambil membawa pikiran positif ini. Jika kita praktikkan keyakinan baru ini seperti saya bisa memulai percakapan dengan baik, apa yang kamu bayangkan yang akan terjadi? Jika ternyata hasilnya positif, bagaimana perasaanmu nanti? Tenang. Pengalaman seperti ini bisa kita bantu untuk memperkuat keyakinan Ta bahwa pikiran-pikiran itu benar-benar bekerja. Bagaimana menurut Ta jika kita terus mengganti pikiran negatif seperti saya tidak akan diterima diganti dengan pikiran positif seperti saya punya kesempatan untuk diterima? Apakah ini akan mengubah cara kamu melihat situasi sosial? Apakah merasa Ki lebih yakin untuk mengambil langkah ini? Setelah kita berhasil mengganti pikiran-pikiran yang tidak mendukung dengan yang lebih positif, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga keyakinan ini agar tetap kuat. Mungkin bisa Ki mengingat pengalaman-pengalaman positif yang sudah terjadi atau berbicara dengan seseorang yang mendukung Ki. Oke. Sekarang kita akan kembali mengulang proses berpikir rasional yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita ingin memastikan bahwa setiap kali kita merasa cemas atau takut dalam situasi sosial, bisa Ki lebih mudah mengenali apakah pikiran-pikiran tersebut benar-benar rasional atau hanya berdasarkan kekhawatiran yang belum tentu terjadi.
Misalnya kita sudah bahas, misalnya kita sudah membahas tentang rasa takut bahwa orang lain mungkin nanggap ki so akrab jika mau ki mencoba berbicara dengan mereka. Sekarang mari kita coba ingat kembali apakah pernah ada di situasi di mana bicara ki dengan seseorang dan mereka merespon dengan baik. Meriksa kembali pikiran-pikiran ini, kita bisa membantu mengubah cara pandang terhadap situasi sosial. Ini bukan berarti mengabaikan rasa cemas yang kita alami, tetapi lebih kepada mencoba menghadapinya dengan lebih positif. Jadi mari kita latihan untuk mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut dengan sesuatu yang lebih mendukung dan realistis. Misalnya daripada berpikir ki orang lain pasti tidak mau bicara dengan saya, ganti dengan coba ki berpikir dengan mungkin mereka sedang mencari teman berbicara dan saya bisa jadi salah satu orang yang mereka harapkan. Setelah kita mengganti pikiran negatif ini, kita juga perlu menetapkan tujuan yang jelas dan masuk akal. Misalnya tujuan yang pertama bisa saja hanya mencoba berbicara dengan satu orang baru dalam seminggu, atau mungkin mulai menyapa teman-teman sepantaran yang sudah kita kenal, meskipun sebelumnya merasa ragu ki. Dengan membuat tujuan yang lebih jelas dan spesifik, kita akan lebih mudah mengevaluasi apakah pikiran-pikiran negatif itu benar-benar membantu atau justru menghambat ki. Misalnya setelah berhasil ki bicara dengan satu orang, bisa ki menetapkan tujuan baru seperti mengajak teman berbicara lebih lama atau berinteraksi dalam kelompok yang lebih besar. Contohnya kayak organisasi. Untuk menjaga keberhasilan ini, kita perlu melatih diri untuk mengenali dan mengganti pikiran negatif secara berkala. Setiap kali merasa cemas ki atau takut, coba ingat kembali percakapan ini dan tanyakan pada diri kita sendiri, apakah pikiran saya sudah masuk akal, atau apakah ini benar-benar terjadi atau hanya khawatir yang belum tentu nyata. Ini adalah langkah penting untuk membangun pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Dengan ini, kita akan semakin terbiasa dengan pola pikir baru, dan kita akan bisa lebih percaya diri dalam situasi sosial. Kita juga akan tahu kapan pikiran negatif itu muncul dan bagaimana cara menggantinya. Menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional atau positif dan mendukung kesejahteraan emosional kita. Oke, baik, kita sudah melalui beberapa tahap untuk memahami dan mengubah cara berpikir kamu tentang situasi sosial. Sekarang kita akan belajar teknik baru yang kamu gunakan setiap kali merasa cemas atau terjebak dalam pikiran negatif yang berlebihan. Teknik ini disebut talk stopping, yang akan membantu Ki untuk menghentikan pikiran-pikiran yang buat Ki merasa cemas atau khawatir berlebihan. Teknik ini adalah teknik yang cukup sederhana tetapi sangat efektif. Jadi saat merasa cemas Ki atau memiliki pikiran negatif seperti mereka pasti tidak mau berbicara dengan saya, atau saya pasti akan gagal jika mencoba berbicara dengan mereka, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengatakan stop secara mental atau bahkan secara fisik, seperti dengan menyentuh tangan ke dada atau mengetuk meja. Ini akan menghentikan aliran pikiran negatif itu. Setelah kita katakan stop, kita akan mengganti pikiran negatif itu dengan sesuatu yang lebih positif dan rasional. Misalnya, jika
berpikir, Ki, saya pasti akan ditolak. Bisa Ki ganti dengan saya akan mencoba berbicara dan melihat apa yang terjadi. Mungkin mereka juga ingin berbicara. Ini akan bantu mengalihkan fokusmu dari rasa takut atau khawatir yang menjadi lebih positif dan realistis. Mari kita coba latihan sekarang. Coba tutup mata dan bayangkan berada di situasi di mana kita ingin berbicara dengan teman-teman yang belum terlalu kita kenal, tapi mungkin mulai merasa cemas dan berpikir, mereka pasti tidak mau berbicara dengan saya. Sekarang coba hentikan pikiran itu dengan mengatakan stop dalam pikiran tak. Dan ganti pikiran positif yang lebih rasional, seperti mungkin mereka akan senang berbicara dengan saya. Saya bisa mulai dengan menyapa terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke, buka bibir mata. Oke, teknik ini akan membantu untuk lebih siap menghadapi interaksi sosial dengan cara yang lebih rasional dan tidak menakutkan. Ingatlah, bisa Ki lakukan ini secara perlahan dan terus berlatih. Setiap kali setiap kali kita mengaplikasikan teknik ini, kita akan merasa semakin percaya diri dan tenang dalam situasi sosial. Oke, kita sudah hampir di sesi konseling hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan tentang durasi waktu yang telah kita tentukan. Kita sudah menghabiskan waktu untuk membahas berbagai hal dan saya senang melihat kita berkembang. Sebelum kita selesai, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Jadi pastikan kamu masih merasa cukup nyaman untuk berbicara. Sekarang saya ingin mendengarkan dari kamu sejak kita mulai sesi konseling ini. Apakah kamu merasa ada perubahan dalam pola pikir atau perilaku sosialmu? Apakah merasa lebih percaya diri saat berinteraksi dengan teman-teman atau situasi sosialnya? Lebih merasa percaya diri? Oke. Saya ingin memberikan apresiasi untuk usaha dan perkembangan yang sudah kamu capai. Misalnya, saya melihat kita sudah lebih berani memulai percakapan dengan teman-teman di sekolah tak, bahkan ketika merasa cemas. Selain itu, kita juga sudah mulai berhasil menghentikan pikiran negatif yang muncul ketika berhadapan dengan situasi itu. Itu adalah langkah besar dan saya bangga dengan kemajuan yang sudah kita capai. Saya ingin menutup sesi ini dengan memberi dorongan semangat untuk kita. Teruslah berusaha dan percayalah bahwa kita bisa mengatasi kecemasan sosial ini. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi kita sudah menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa. Jadi teruslah melangkah maju dengan penuh keyakinan. Saya berharap kita bisa terus meningkatkan keterampilan sosial tak, bukan hanya di sesi konseling ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita merasa semakin percaya diri dalam berinteraksi dan jangan ragu untuk berbicara atau berinteraksi, karena kita pasti punya kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan positif. Oke, karena waktu sesi konseling tak sudah habis, terima kasih karena sudah mau terbuka dan jujur selama sesi konseling ini berlangsung. Maaf Nade karena kalau ada salah kata,
Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.